ini kan sekarang di mana-mana social distancing, di mana-mana jaga jarak, bahkan untuk kerumunan dihindari. Nah, Ya. sementara pada sisi lain kehidupan sosial dan kehidupan adat ini tetap berjalan. Ada satu pesan dari orang tua dulu yang menyatakan bahwa adat dan nabagala, adat negeleng. Nah, pada dasarnya, menurut pendapat Ahmad sendiri, ini menurut pendapat Ahmad, instrumen apa yang paling vital yang harus dilaksanakan agar sebuah perhelatan itu bisa dikatakan sebuah adat? Sampai apakah perlu waktu yang berlama-lama atau ini adalah instrumennya maka ini sudah adat? Iya, adat. Kita bicara khusus dulu tentang orang Batak ya, Ya, karena berbeda cara implementasi adat dalam berbagai suku yang walaupun sebenarnya dalam tujuannya sama sebenarnya. Karena tujuan dari adat adalah membangun kekerabatan di antara umat manusia, dan kekerabatan itu dalam konteks keluarga terdekat. Jadi ada sistem bangunan adat di budaya Batak untuk keluarga, ada sistem bangunan adat di Jawa untuk keluarga, ada sistem bangunan adat di Sunda untuk keluarga, ada sistem bangunan adat di Karo, Simalungun, Nias, Sumba, Papua, Kalimantan, Toraja, semua punya sistem adatnya. Lalu orang Batak membangun sistem adatnya dengan Dalihan Natolu. Dalihan Natolu inilah inti utama dari adat Batak sebenarnya. Sesungguhnya Dalihan Natolu ini berlangsung dalam tatanan kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, tetapi juga wujud nyatanya sering terjadi dalam pesta, ya. Dalam upacara-upacara. Apakah itu upacara pernikahan, upacara penguburan orang meninggal, upacara memasuki rumah, upacara membentuk kampung, dan berbagai upacara adat yang lain untuk memperkuat dan mempererat kekerabatan itu sendiri. Lalu dalam pertumbuhan adat itu, semakin besarlah komunitas itu. Tadinya komunitas kecilnya, ada hula-hula, ada dongan tubuh, ada boru, itu sudah sah. Dan ditambah yang satu lagi, ada dongan sahuta. Maka disebut Dalihan Natolu Paopat Sihal-Sihal. Artinya ada elemen keempat yang menjadi bagian dari adat itu sendiri. Kalau sudah terpenuhi ini, udah sempurna adatnya. Udah sempurna. Tetapi dalam pelaksanaannya, sudah meningkat ekonomi, meningkat masyarakat makin meluas, maka makin besarlah adat ini. Datang dari desa sana, datang dari kota sana, datang teman sekerja, datang ale-ale, makin besarlah. Dan ada kecenderungan dalam pelaksanaannya, semakin banyak orang di dalam pesta yang aku lakukan, semakin naik nilai kehidupanku. Itu sebenarnya secara psikologi sosial saja. Tidak otomatis kalau banyak orang datang lalu hebat. Orang yang melakukan pesta enggak juga sebenarnya. Tetapi bolehlah secara psikologi sosial. Namun sekarang apa yang terjadi ialah dengan hadirnya pandemik COVID-19 terjadi tatanan baru yang mengubah seluruh kehidupan. Kehidupan sehari-hari juga berubah. Kehidupan ekonomi transaksi dagang juga berubah, ya. Di kesehatan juga berubah, pendidikan juga berubah. Dan di adat itu sendiri juga harus berubah. Dan perubahan itu ditandai oleh adanya yang disebut dengan protokol kesehatan. Dan sepertinya protokol kesehatan ini akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus ini. Mau datang vaksin, mau apa, ini akan menjadi sesuatu yang sudah berlangsung dalam kehidupan kita. Kehidupan menjaga jarak, tidak boleh terlalu dekat lagi.
Lalu dibatasilah jumlah orang yang mengikuti adat itu sendiri. Ya itulah realita. Harus ada pengurangan orang yang datang mengikuti pesta itu. Saya rasa tidak ada sesuatu yang sangat membahayakan dalam melaksanakan adat kita. Tetap aja adat itu kita laksanakan dengan jumlah yang terbatas. Tetapi unsurnya tetap terbangun. Nah, lalu bagaimana dengan persekutuan yang lebih luas? Loh, kita sudah berada di zaman teknologi, saudara-saudara. Kita sudah bisa mengkomunikasikan adat kita kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita di tempat yang jauh. Sudah ada virtual komunikasi. Sudah ada YouTube, sudah ada live streaming, sudah ada telepon, sudah ada internet. Jadi tetap aja persekutuan kita berjalan dengan cara yang baru. Malah kos ekonominya lebih rendah. Kos ekonominya makin rendah. Ya, kalau kita punya uang yang banyak, ya nggak apa-apa. Bisa kita ekspresikan juga. Bikin pestanya di sini, oke. Yang hadir 30 orang, oke. Tapi uangmu masih banyak, masih bisa kau gunakan. Ya buatlah juga resepsi untuk 30 orang di sana. Buat resepsi di Siantar 30 orang, buat resepsi di Medan 30 orang, buat resepsi di Jakarta 30 orang, buat resepsi di Los Angeles 30 orang, buat resepsi di Berlin 30 orang. Seluruh dunia boleh Anda gunakan. Dan Anda boleh menguploadnya. Kalau sangat perlu bagimu itu popularitas dan kehebatan nama itu, uploadlah. Pakailah teknologi modern ini. Jadi tidak ada sesuatu yang membahayakan dalam adat kita itu, saudara-saudara. Tetapi prinsip dasarnya tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Tetaplah hula-hula yang kita hormati, supaya ada dalam tatanan kehidupan kita pengambil keputusan terakhir. Itu budaya Batak loh. Tetaplah kalau dalam komunitas dengan tubuh. Ini harus dalam bahasa Batak saya jelaskan, tidak bisa dalam bahasa Indonesia. Di dalam komunitas marga itu ada Raja Jolo. Raja Jolo itu artinya anak yang paling tua. Biasanya dalam komunitas itu dialah pengambil keputusan terakhir. Atau dalam bahasa Batak, Sidok Hataparpudi. Lalu kalau ada di antara yang bersaudara itu yang dianggap lebih bijaksana, diangkatlah itu menjadi Raja Napina Jolo. Dialah nanti menjadi Sidok Hataparpudi atau pengambil keputusan terakhir. Dan itu berkembang dalam komunitas dari Handatoulu, hula-hula lah Sidok Hataparpudi. Dalam adat, Raja adat lah Sidok Hataparpudi. Jadi ada tatanan budaya Batak diberikan wewenang kepada seseorang menjadi pemutus terakhir. Itu budaya kita. Jadi penting itu. Kalau tidak ada lagi pengambil keputusan terakhir, kacau lah. Masing-masing ambil keputusannya lah. Jadi budaya ini harus dipelihara. Ya mungkin ini juga di gereja terjadi. Ada pengambil keputusan terakhir. Kalau semua mengambil keputusan sendiri-sendiri, kacau lah gereja ini. Maka dalam konsep budaya Batak juga ada Sidok Hataparpudi, ada pengambil keputusan terakhir supaya tatanannya baik. Jadi adat ini harus kita pelihara lah. Janganlah kita masing-masing ingin memutuskan di dalam komunitas. Kalau sudah diberikan hak kepada Raja Napina Jolo, ya kita dengarlah. Diberikan hak kepada hula-hula, kita dengarlah. Diberikan kepada Dongan Sahuta, kita dengarlah. Atau dalam gereja misalnya, kalau diberikan wewenang kepada pendeta Sidok Hataparpudi, ya kita dengarlah. Jadi begitu tatanan kehidupan itu. Jadi adatnya bisa berlangsung dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir kita. Adat kita ini akan makin hebat dampaknya dalam kekerabatan kita kalau kita gunakan teknologi ini dalam melaksanakannya. Contoh saudara, lihatlah enaknya dari Handatoulu ini. Sekarang saya hula-hula. Saya menjadi orang yang sangat dihormati yang akan menyampaikan Hataparpudi, keputusan terakhir. Tetapi besok saya menjadi boru dalam aktivitas yang lain. Sudah ada hula-hula di situ. Dia Sidok Hataparpudi. Lalu kami berdua bertemu lagi di tempat yang lain. Kami
Saya menjadi dengan tubuh, dia menjadi boru, orang lain yang menjadi sidok hata parpudi. Nah, keseimbangan itulah yang terjadi dalam adat itu. Jadi, janganlah silomo-lomo dalam bahasa Batak. Janganlah. Ikutilah tatanan itu. Kalau belum waktumu menjadi pemutus terakhir, sabarlah. Sampai pada tiba waktunya kau pengambil keputusan terakhir sebagai hula-hula. Kalau masih boru, jadi boru lah. Kalau dengan tubuh, ya jadi dengan tubuh lah. Nanti kalau sudah menjadi hula-hula, diberi wewenang kepadamu menjadi pemutus terakhir, lakukanlah. Itulah enaknya budaya itu. Jadi saya percaya di era teknologi ini, budaya Batak ini akan makin indah. Kalau penghayatan kita makin indah, apalagi kalau sudah disinari oleh kasih Kristus. Nah begitu saya rasa.